Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Seto. Kami akan mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi Android yang bernamakan Planetarium dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Boga Kavan Aprinata dengan NIM 21120121130040. Lalu, yang kedua, Muhammad Zahir Syah dengan NIM 21120121140152. Yang ketiga ada Putra Andi Agung dengan NIM 21121212130074. Lalu yang keempat ada Aditya Akbar dengan NIM 21121121130041. Lalu yang kelima saya sendiri Zidan Ramadan Putra dengan NIM 21120121140115. Oke, jadi kita masuk ke latar belakangnya. Untuk perkembangan teknologi sudah merambah pada berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan itu sendiri. Media belajar yang ada juga semakin berkembang, yang tadinya menggunakan media konvensional atau buku, menjadi media pembelajaran yang lebih modern. Salah satunya menggunakan aplikasi pada smartphone atau alat elektronik yang ada di rumah. Nah, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, kita dapat mengenalkan pengetahuan baru pada anak-anak usia dini. Nah, dengan pemilihan topik luar angkasa ini, pastinya akan meningkatkan minat anak untuk semakin mencari tahu tentang planet-planet di luar angkasa sana, selain bumi. Oleh karena itu, dikembangkanlah aplikasi ini yang bernama Planetarium yang berbasis Android. Nah, selain mengenalkan anak-anak pada planet di luar angkasa sana, aplikasi ini juga tentunya berfungsi sebagai media pembelajaran yang portable dan modern. Meninjau dari latar belakang tersebut, tujuan kami mengembangkan aplikasi ini, yang pertama yaitu mengenalkan, pada anak usia 7 tahun ke atas pada planet dan luar angkasa dengan cara yang menarik. Kemudian juga mengenalkan anak pada teknologi serta penggunaannya, dan yang terakhir adalah, memberikan metode pembelajaran ringan dan portable sehingga anak-anak lebih nyaman saat, melakukan pembelajaran mandiri. Oke, untuk page pertama yaitu main menu. Nah, main menu ini merupakan halaman utama ya, halaman pertama yang akan muncul ketika pengguna membuka aplikasi Planetarium ini. Nah, pada halaman ini, pada page ini ada 3 button, ada 3 tombol. Yang pertama itu tombol sentuh untuk mulai, yang mana tombol ini jika disentuh, maka pengguna nanti akan dilanjutkan ke page selanjutnya, yaitu page materi tentang planet yang dimulai dari galaksi Bima Sakti dan seterusnya sampai planet Neptunus. Oke, kemudian tombol yang kedua yang di bawahnya sentuh untuk mulai ini, tombol keluar. Tombol ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Jadi nanti ketika pengguna menekan tombol keluar ini, maka pengguna akan dikeluarkan dari aplikasi Planetarium ini. Kemudian tombol yang ketiga itu tombol bookmark yang ada di pojok kanan atas. Nah, tombol ini nanti akan mengarahkan pengguna ke halaman yang terakhir dibuka. Jadi misalnya pengguna ini sebelumnya sudah pernah membuka aplikasi Planetarium ini dan membaca sampai ke halaman 7. Nah, nanti maka ketika pengguna menekan tombol bookmark ini, maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman 7. Oke, sekian untuk halaman main menu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dilanjutkan untuk page materi. Page materi ini terdapat 4 tombol yang dimana
ada tombol kembali. Ini untuk kembali dari materi sebelumnya. Dan tombol selanjutnya itu untuk melanjutkan materi, yang dimana setiap page ini terhubung satu sama lain yang totalnya 11 page. Dan di kanan atas terdapat tombol daftar materi, yang dimana jika menekan pada tombol ini akan dilangsungkan ke page daftar materi. Selanjutnya ada tombol silang merah, yang dimana tombol ini akan langsung menuju ke main menu. Oke, untuk berikutnya itu ada daftar materi seperti yang dijelaskan tadi. Di tampilan materi di pojok atas itu ada sebuah icon yang dapat dipencet, kemudian akan muncul daftar materi. Nah, daftar materinya ini sendiri ada 12 tombol, dimulai dari Bima Sakti sampai menu utama. Nah, list dari daftar materi ini ada list seperti Bima Sakti, tata surya kita, matahari, Merkurius, dan planet lainnya. Jadi kayak misal kita lagi buka Jupiter, terus kita tadi lupa, oh tadi tuh Merkurius tuh apa? Nah, kita tinggal pencet tombol daftar materi dan kita bisa langsung pencet dari planet yang kita tujukan tadi. Nah, jika sudah selesai melihat dari planet tersebut, kita bisa kembali ke menu utama ataupun kita bisa mencoba untuk melihat-lihat planet-planet lain ataupun tata surya kita. Kurang lebih seperti itu untuk daftar materi. Boleh dilanjut. Oke, setelah pengguna menamatkan atau menyelesaikan seluruh materi yang ada, maka sampailah pada menu akhir atau menu penutup. Di sini pengguna akan mendapat sebuah ucapan selamat karena telah menamatkan eksplorasi planet-planet yang ada di tata surya. Selain itu, pada page ini terdapat dua tombol, yaitu tombol daftar materi apabila pengguna masih ingin untuk melihat-lihat materi yang sudah dibaca, bisa langsung menekan tombol daftar materi, kemudian akan diarahkan pada materi-materi yang sebelumnya pernah dibaca dan pengguna bisa memilih materi mana yang ingin dibaca ulang. Kemudian ada tombol kembali yang dimana akan mengarahkan pengguna kepada menu utama, yaitu menu main menu, dan pengguna bisa memilih opsi berikutnya. Mungkin sekian untuk pembahasan UI UX. Akan dilanjutkan pembahasan mengenai kode dan Firebase. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode atau source code dari aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi yang telah kami buat ini sebenarnya hanya terdiri dari 4 page utama, tetapi pada page materi kami membuat banyak materi, tapi sebenarnya terdapat main activity atau XML-nya bernama activity_main, yang dimana activity ini berupa layout dari main menu. Pada layout main menu ini terdapat tombol sentuh untuk mulai dengan ID play button, tombol keluar yang ber-ID exit button, dan tombol bookmark yang ber-ID bookmark. Fungsi dari ID tersebut akan digunakan untuk mengatur logic dari aplikasi tersebut. Di sini kami menghubungkan tombol-tombol tersebut untuk menavigasikan ke page selanjutnya, dan pada tombol bookmark ini kami menghubungkan dengan Firebase, di mana database reference-nya bernama Planetarium dengan child yaitu page ID. Dan di sini kami akan mengirim data dari page menuju Firebase dan akan mengambilnya kembali ketika tombol bookmark ini disentuh. Kemudian pada first activity.java dan activity1 ini merupakan page yang berisi tentang materi. Di sini terdapat background, lalu terdapat text view, lalu terdapat gambar dari
materi yang akan dijelaskan, terdapat tombol exit atau dengan ID leave button, terdapat tombol menulis button yang ber-ID menulis button, kemudian terdapat tombol kembali yang dengan ID previous button, tombol selanjutnya yang ber-ID next button. Dan pada text view ini ber-ID Bima Sakti Explain. Ini kami biarkan kosong karena teks ini akan kami isi dengan string dari Firebase, di mana di sini terdapat database reference Bima Sakti text dengan mengacu kepada child-nya Bima Sakti dari referensi database-nya yaitu Planetarium. Dan seperti page yang sebelumnya, di sini kami akan menggunakan ID tersebut untuk berpindah dari page 1 ke page lainnya sesuai dengan fungsi dari masing-masing tombol tersebut, yaitu kembali untuk ke page sebelumnya dan menuju page selanjutnya jika kita menyentuh tombol selanjutnya. Lalu tombol exit ini berfungsi untuk kembali ke main menu, dan tombol list ini akan menavigasikan kita ke menu list yang akan menampilkan keseluruhan materi-materi. Kemudian terdapat list activity.java. Di sini adalah layout dari activity_list. Di sini sebenarnya hanya terdapat button saja. Seperti biasa, pada button-button tersebut terdapat ID yang digunakan untuk mengatur logic dari aplikasi. Dan di sini buttonnya lumayan banyak, maka dari itu kita mengatur public void on click-nya lumayan banyak untuk berganti activity. Dan di sini tidak ada database reference karena di sini tidak membutuhkan data-data yang diambil dari database maupun data yang dikirim ke database. Kemudian yang terakhir adalah finish activity.java dengan layout activity_finish. Dan di sini terdapat text view, kemudian terdapat list finish, dan kemudian terdapat tombol kembali. Tombol kembali ini sama seperti tombol-tombol biasanya, yaitu digunakan untuk kembali ke main menu, dan kemudian list finish ini akan menavigasikan ke list activity. Dan di sini sudah terdapat metode yang digunakan untuk berpindah activity. Dan di sini finish menuju main itu adalah tombol kembali atau back button. Dan di sini ada tombol list yang akan menggerakkan activity finish ini menuju list activity. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai database. Kemudian di sini terdapat database dari aplikasi kami, yaitu menggunakan real-time database dari Firebase. Dan di sini merupakan database reference-nya, yaitu Planetarium, di mana terdapat banyak child-nya, yaitu materi-materi yang value dari key tersebut akan diambil dan ditampilkan pada aplikasi. Dan ini pada child tersebut juga terdapat page ID. Ini juga akan dikirim untuk fitur bookmark yang ada pada aplikasi tersebut. Dan ini merupakan data yang akan diambil dan divalidasikan untuk mengecek page mana yang akan ditampilkan ketika bookmark tersebut diklik. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai source code dan database pada aplikasi kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.